Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Dan Ada. kesejahteraan semoga Baik. diberikan kepadaku. Baik. Tiga-tiganya nih Bang. Ayat tiga-tiganya baca dulu Bang. Ada selamat nggak? Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Dan Ada. kesejahteraan semoga Baik. diberikan kepadaku. Baik. Tiga-tiganya nih Bang. Gimana? Saya tiga-tiganya tidak patut bagi Coba Allah baca mempunyai ayat anak. tiga-tiganya. Baca tiga-tiganya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari Oke. wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik, baik. Jadi artinya ada nggak ungkapan salam sejahtera atas lahirnya Isa? Ada. Baik, terima kasih. Juga Ada balik juga. dulu. Ini Allah Balik dulu tidak kamera, tenang Bang, tenang. Balik dulu kamera. Balik dulu kamera. Mana Bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Kalau itu kehendak Allah, semampu Oke. dia kita tidak Berarti bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. As-Sumar. Ya. Ya, surat Az-Zumar ayat keempat. Apa sih Silakan intinya, baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Oke. dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau dia mau. Oke, dia akan memilih, betul? Betul. Tapi Baik. pertanyaannya siapa yang memilih ini? Baik. Siapa yang Saya memilih? tunjukkan, tenang, pelan-pelan, santai. Kita Ya, punya waktu langsung ke tafsir seharian. aja Bang, ke tafsir. Baik. Tafsirnya apa ini Bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk Nggak usah tafsir, bukan ke ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran Bang, cuman Anda itu Oke. menafsirkannya itu. Saya tidak menafsirkan. Siapa Tafsirnya yang menafsirkan? apa, Siapa? Siapa yang menafsirkan? Bang? Ulama di sini ada tafsir ulamanya Bang. Enggak. Oh, berarti kita- ulama yang kita menafsirkan tafsir ya? ulama. Saya tidak menafsirkan ya? Ya, coba Oke. kita tafsir ulama Bang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah, ini Anda sudah mau Jawab pertanyaan saya. Tafsirnya. Apakah Tidak, Allah tafsirnya, tenang, Bang. tenang. Apakah Allah memilih Maryam? Nah, di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Ali Imran Ayat 42. ayat 42. Silakan. Nah, Apa dan maksudnya? ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu Oke. di atas segala perempuan di seluruh alam Baik. semesta." Sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam Memilih untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh Iya. dunia. Untuk pada masa apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? itu. Enggak, ini untuk dilebihkan Bang, disucikan. Iya, di sini. dipilih, dilebihkan itu untuk apa? Ya. Arahnya saya Bang, ke intinya apa Bang? Intinya? Berat ini. Karena Anda ini bahaya ini. Tenang, Kalau tenang. kita enggak Oh, tahu aduh, arahnya, kan. pelan-pelan Bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana
asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A. Dari Allah, B. Dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nah, Maryam itu lahir tanpa bapak. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Nah, gimana arahnya, Udah Bang? mulai sulit nih. Artinya Udah apa? mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul? Ya betul. Oke, berarti anak tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu Bang, ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Ini Az-Zumar ya Bang, ayat keempat. silakan. Nah, ini tafsirnya Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagai Jangan kau baca, deh Bang. Ayat Al-Qur'annya udah nggak kau percaya lagi. Sebentar Bang, tenang Bang. Siapa ini? Al-Qur'annya sudah nggak kau percaya lagi. Kamu lebih percaya pelintirannya. Tenang. Kamu lebih tenang dulu Bang, tenang Bang. Kamu lebih percaya. Aduh, Bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama Pilih ulama. Makanya saya bilang, disitulah kesesatan orang-orang Islam. Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka percaya isi pelintiran ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, Bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsir. Oke, ulama. apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, baca ayat Qurannya. Baca ayat Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. Oke, berarti Allah memilih nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengatakan kemarin. Sulit, Anda ini mengarah ke hal yang lain. sulit. Ini konteksnya berbeda dengan yang Oke, tadi kita sekarang bahas begini. tadi. Sekarang begini saja. Siapa yang Saya baca menyebabkan? dulu nih Bang, supaya Tenang. Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A. paman, B. bapak. Apa tadi Bang? Enggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu. Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A. paman, B. bapak dari anak tersebut. Aduh. Kalau kita manusia normal ya, bapak Bang. Bapak, baik. Cuman beda, Baik. Maryam Siapa? ini istimewa. Baik. Putih, Siapa? putih. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A. Udin, B. Allah. B Allah. Cuman Allah. beda Oke, dengan berarti prosesnya, beda benihnya. prosesnya. Berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Ah, Arahnya mana? berarti siapa bapaknya? Waduh. Enggak, ini apa? Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan Bang. Jangan samakan. Cuman ke Islam. Kristen. Kristen menganggap seperti itu. Padahal Islam tidak ayat seperti itu, Al-Quran Bang. sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam Bang. Ini Maryam ini. Ini untuk ayat Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah Oke, punya anak. buka surat Allah Az-Zukhruf ayat 81. punya anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak,
maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Betul. Saya baca tafsirnya, Bang. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Mukamu. Sebentar. Ini Bang. Tenang dulu. Tenang dulu. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, perkataan saya tadi betul. Oke. Maksudnya ya. Kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Ini Bang. Ternyata apa yang mereka duga itu pelintiran yang di bawahnya. Udah, tidur di bawah sana. Kamu melintir terus. Sudah saya bilang teman-teman, tahu nggak yang menyebabkan orang Islam itu begitu memusuhi Kristen, begitu bencinya dengan Kristen, itu adalah para ulama dan para ustadznya. Iya. Kalau Al-Quran, tahu nggak apa kata Al-Quran? Akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin adalah mereka yang berkata, kamilah orang Nasrani. Iya, itu. Saya tunjukkan sama kalian ayatnya, ya. Saya akan tunjukkan. Bentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Saya bacakan ya, supaya teman-teman tahu isi Al-Quran. Iya, jadi orang-orang ulamanya lah yang membuat orang-orang Islam jadi benci dengan Nasrani. Baik, saya akan tampilkan kepada kalian. Ini ya, surat Al-Maidah ayat 82. Saya akan bacakan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Wahyudi dan orang-orang musyrik. Ya, jelas ya? Siapa yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman? Orang Wahyudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Iya. Tetapi umat muslim tidak tahu ayat itu ada di situ. Karena apa? Karena sudah dicekoki oleh ulamanya, kalau baca huruf Arab dapat pahala, artinya masa bodoh teing. Itu teman-teman. Makanya teman-teman, sebenarnya saya ini ingin menunjukkan kepada kalian isi Al-Quran. Tetapi yang kalian perbuat sekarang itu adalah kalian lebih percaya pelintiran Al-Quran. Makanya tadi ketika kita suruh buka ayat Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka maunya pelintirannya. Itu, iya. Apa tertulis di dalam ayat Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk, mereka mau menjadikan ulamanya sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran itu teman-teman jelas sekali ayatnya mengatakan, jika kamu ragu-ragu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Kata sebelum itu dipelintir oleh ulama menjadi sesudahmu. Makanya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak merujuk kepada kitab sebelum Al-Quran. Mereka merujuk kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang isinya katanya burung yang berdiri 70 tahun. Iya, itulah yang disenangi oleh umat sekarang. Akhirnya seperti itu, teman-teman. Jadi kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian mengeraskan hati kalian ya. Silakan. Kalau kalian masih mau berdiskusi dengan yang baik, tinggalkan itu pelintiran-pelintirannya ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Zulkifli Arsad. Oke. Zulkifli Arsad. Sebentar, saya malah pencet Zulkifli Arsad yang naik itu. Ya, silakan. Zulkifli Arsad, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Zulkifli silakan nyalakan kamera dulu.
Oke. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim Oke. saya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ini saya mau tanya Edis ya. Apa Saya itu tanya Bang? dulu ya. Apa itu? Tadi Bang Faruk itu minta naik sama kamu kan? Faruk? Iya Faruk. Saya nggak lihat. Enggak, Enggak. jangan kamu pulang-pulang. Dia enggak lihat. Tadi itu kamu bisu kan Kan dia. saya lagi diskusi. Yang membisukan siapa? Saya nggak ada membisukan dia. membisukan. Sekarang dia minta naikkan ke room kamu. Kalau Nggak kamu ada berani, dia, saya lihat. jangan naik sama orang awam. Nggak ada. Jangan sama orang awam. Kalau Nggak kamu ada berani, dia. naikkan Bang Faruk. Mana Naikkan nggak dia, Bang ada? Faruk. Tadi dia minta naik, tidak kau naikkan. Kalau kau berani, kau Mana pergi. tidak ada dia naik ngarang saja. Kalau kau berani naik, Ah, suruh kau dia pergi sini. ke Komal Bang Faruk. Kalau kau ya, Suruh dia ke saya naik sini. Ya. Ah, ya, silakan. Kalau dia minta naik, jangan kamu tidak naikkan dia. Ah, oke. Saya Oke. akan naikkan kalau dia ngajukan permintaan naik. Mana? Ngadu dia, ngadu mewek. Oh, sama ya? Saya kasih tahu sama Faruk kamu ya. Saya kasih tahu sama Faruk. Gimana? Coba silahkan bawa ustadz kalian naik kemari. Gimana? Jangankan Faruk, Abdul Somad suruh sini Abdul Somad diskusi dengan saya. Apakah dia berani? Tidak akan berani. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Maida Ulfa. Sebentar ya. Ini saya turunkan dulu. Saya pencet Maida Ulfa tapi yang naik malah orang lain. Sebentar. Maida Ulfa. Halo Maida Ulfa, selamat hampir jam 12 siang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Silakan Maida Ulfa, nyalakan kamera Anda. Gak usah dinyalakan ya Bang, saya sini rame. Oke, kalau begitu di bawah, nonton di bawah ya. Nonton di bawah. Oke, silakan. Teman-teman ya, kalau Anda muslim, tetapi Anda malu dilihat orang sebagai orang muslim, jangan naik. Gitu ya. Silakan. Saya tidak melihat di sini ada Faruk. Di sini ada 40 orang yang mengajukan permintaan naik, tidak ada yang bernama Faruk di sini, nggak ada. Nggak ada. Shiva Collection tidak ada. Sujon Ahmadi nggak ada. Faruk nggak ada. Ya, Sujon Ahmadi silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah Abang seorang muslim? Yes, saya muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini, Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Okay. Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin. Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul. Ya. Ini huruf? L. Ini? L. Dibaca? Al. Al. Oke, tambah huruf A. Tambah huruf H, dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah? Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A, berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak bisa, gimana? Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke, Tapi maka ini jika dia nggak punya anak. oke.
Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah sekarang, kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba? Oke, baik. Baik. Oke. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah, atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi. Oke, ada Al-Quran di situ? Aduh, lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Bang Edi? Tambah mana, Bang? Di Pasena. Di Pasena. Halo, di Pasena. Bratasena masih banyak tambah nggak? Masih, alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya? Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat Mudah-mudahan ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk di Pasena, Bratasena, itu daerah tambak Amin. udang itu. Udangnya Amin, sampai Bang sini Edis. tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. kita Nasrani banyak di sini. Ya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Itu udangnya, gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal apa itu istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir gitu saya kemarin bacanya itu aman ya, makanannya aman ya, aman tidak ada efek sini, Bang. Efek sampingnya ya, nggak ada karena konflik diusir kemarin mau masuk sini. Apa yang diusir? Covid 16 kemarin kan mereka 19 di sini 16 banyak radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini tuh ada isu ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya, tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu gede-gede itu kapalnya di situ ya? Iya betul. Ke luar negeri Bang. Termasuk ke sini. Bang Edi sekarang. Ke sini tuh diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Edi. Iya teman-teman ya. Kalau saya dulu zaman saya masih lulus SMA itu biasanya saya itu senangnya membawa senapan angin main-main ke Bratasena nembak. Itu dulu kesenangan saya. Kalau mancing di sana juga bagus, banyak baungnya di situ. Tahu baung nggak? Orang sini nggak tahu ikan baung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Faruk Sianipar. Faruk Sianipar. Ya, silakan Faruk, nyalakan kameramu Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar Linda. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah? Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Udah gelagapan kan? Ya. Ini. Di naik di satuan langsung menseret. Boleh mirroring. Tenang. Saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari?
Mau lari? Enggak. Mau Saya lari? cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Dinda. Ya saya sudah, boleh Faruk, keluarin nggak? Kalau nggak dengarkan boleh, Faruk. Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan Iya. statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Sudah. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, Oke, kau jangan ngomong ya. ketakutan begitu, Gini, Faruk. gini, Dinda. Dijawab saja Nggak ada setuju atau namanya. tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan, berbelit kan. Ini ngomong, ini ngomong. Jawabannya simple saja, setuju atau tidak Ini setuju. mau jawab. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Silakan. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya Baik. mana? Jangan Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Oke, bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis, di mana Allah menyatakan anaknya Bukan, lahir atas inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak, Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Ini. Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan, Tolong baca. Bacakan Dinda. Silakan Bisa bacakan. bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahnya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya, baca terjemahnya, silakan. 13 tahun belajar Quran. Bisa dibacakan Dinda, tolong. Baca Dinda. Lomba baca Baca, huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak mau, tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran. Nggak bisa baca Apakah Quran. kamu takut baca Bisa artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, itu. Nah, silakan baca artinya. Ya, Baca artinya. Kalau nggak bisa baca nih. Kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku Oke, dibangkitkan. baik. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya Tenang, Allah itu lahir. satu-satu dulu, tenang, tenang. Jadi di Kata-kata situ ya. ada nggak ucapan Mana sejahtera? dia gagal. Tenang, tenang. Ya, Ada nggak di selesai. situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa? Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Datanya Allah jangan tunjukkan Dinda. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti? Jadi ada nggak Mana ucapan? datanya? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi Dinda. Tenangkan diri. Apakah kamu Saya setuju? meminta Al-Quran. Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu Oke. ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Etis ini. Isanya ada nggak? Saya. Isanya ada nggak? Jadi mana kan? Kalau kamu mengatakan, ada Isa, nih, ada nama silakan. Isa tertuliskan. Nah, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya Dinda berdasarkan Yang temamu. bicara di situ siapa? Mana? Yang bicara di situ Saya, siapa? Dalam Qurannya bohong kamu ya. Bohong Faruk. berpikiran, nggak ada Yang datanya dalam bicara. Quran. Yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, Ya. perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Joko Perkataannya atau Isa? Allah. Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Quran di Baik. mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Boleh saya tanya? Boleh saya Siapa? tanya Siapa? sekarang? Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan Boleh saya surat tanya? Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam Nggak boleh saya 33. tanya Dindanya. Nggak Artinya boleh tanya abangnya Dinda. mau lari dia. Nggak boleh. Sampai main seret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah Oke. kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang Apakah bicara, kamu menyembah kepada Faruk? Yesus? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Udah.
memang di mereka situ. ini di sini Kata teman-teman. aku di situ, Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya aku di situ, kita kaji dulu isi maksud domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Gini loh. Yang kayak begini mau diskusi Faruk. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Apakah di dalam? Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Adakah dihapus? Jangan dihapus lah judulnya, apa? Hapus judulnya tidak. Mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Judulnya kan ini. Nah, baik, saya tampilkan lagi. Saya bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong ngomong ya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong tidak ya. Nggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Gimana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jadi potong. Temanya Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faruk. Allah. Ketika kita Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kok. Mutar kau tawaf. di dalam surah Maryam. Labaik Allahumma labaik kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Emosi ya. Mana yang emosi? Kenapa kau Dalam tawaf? surah Maryam, ini Dinda, udah gua ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Tanya. Aku nggak tanya kau Dinda. Dis. Aku Siapa di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi Aku di situ perkataan siapa? Dengar dulu lah, Boris. Ya, kau muter-muter nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Mana datang Udah. sekarang? Isa, udah Oke, baik. terus? Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, Oke. apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, senior juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah gini Pak, ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir, ini aku kasih yang lain. Takut, mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak, ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu Nah, menyembahnya? baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang berdiskusikan, berbelit dia muter-muter. Kan tinggal jawab saja. Kalau Allah punya anak, seandainya, apakah kau akan menyembahnya? Kenapa muter-muter kalau Yesus punya babi? Kan nggak nyambung. Masa dia ditanya kalau Allah punya anak kok kalau Yesus punya babi? Ada saja mereka ini. Ungkapan itu ada di dalam Al-Quran, Pea. Gimana? Nangis si Faruk di bawah. Ayo kita lanjutkan lagi, silakan. Yang mau melanjutkan si Faruk, yang tukang muter-muter, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, ya. Kita kasih naik ada Zaki, silakan Zaki. Ditanya kalau Allah punya anak, malah jawabannya kalau Yesus punya babi. Tidak ada saja. Ya, Zaki Raya, silakan nyalakan kamera. Silakan Zaki. Menseret, baik. Baik. Ini si Faruk mau naik lagi deh nih. Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya si Faruk ya. Kesempatan satu kali lagi si Faruk. Kalau dia masih muter-muter, kita turunkan dia. Kita kasih pertanyaan yang simpel nih. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kau jangan muter, enggak atau iya gitu. Silakan Faruk. Mana tadi si Faruk? Oh, udah lari. Udah lari dia. Baik, kita kasih kesempatan. Mungkin ada orang yang mau menggantinya ya. Kita kasih ada Ridwan. Oke, silakan Ridwan. Ridwan Eskanor, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Ridwan, nyalakan kamera. Ya, Oke, Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? Iya. Oke, Muslim.
Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Tergantung, Bang. Tergantung. Baik. Makanya orang Islam ini tidak ngerti ayat Al-Qur'an. Kita sabar, kita tunjukkan ya. Kita sabar. Pasti nggak punya Al-Qur'an di situ ya? Pasti tidak punya Al-Qur'an di situ kan? Nggak ada. Oke, baik. Makanya mereka tidak tahu. Baik. Oke. Saya suruh Anda baca ya. Oke, silakan dibaca, Bang. Surat Az-Zukhruf ayat 81, silakan baca. Jika jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang memula-muliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah, Bang, karena kata-kata itunya abidin ya. Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung, Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya, nggak tahu kalau itu. Aduh. Tanda kurung. Yang datang muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu, betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Ah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya dia memang nggak melahirkan di situ memang tidak melahirkan. Sama Bapa di sorga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi penyebab perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak atau paman. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu? Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, iya. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang ya, baik. Aduh. Kenapa teman-teman kalau muslim datang, kalau dia mau jawaban yang simple begitu, mereka pasti akan mengiyakan saya. Tetapi kalau mereka mau berbelit ya seperti itu tadi. Ya kan? Domi, balaghah, mantik, bayan, nun mati ketemu tanwin. Nah, itu kerjaan orang Islam gitu. Makanya kalau kamu ke masjid itu cuman diajarin kayak begitu aja. Logika nggak pernah dipakai. Ya. Oke, Bang Zaki, silakan Bang Zaki.
Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda. Iya, bentar lo ya. Edis, udah lama kita nggak jumpa nih, Edis. Iya, yang saya heran kamu kok masih juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya datang memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke. Ada kamera. Nah, sudah. Oke, Zaki. Kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, Seandainya. Apa? tidak akan. Tidak Kalau Allah akan. punya anak, akan Edis. Tenang. Tidak akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahu samad. Baik. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman, makin pakai sorban, makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edis. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'ana awalul abidin. Apa arti abidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, jadi permasalahanmu itu Tenang. apa? Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, Mulai saya tidak akan- muter, dia mulai muter. Zaki, tadi kamu bilang sama saya kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Ternyata di sini kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada kan intinya gini. Udah stres dia. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki? Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya harus keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Nggak, jadi permasalahanmu tuh apa di situ? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat keempat? Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Itu Ya udah, memang- kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang Quranmu saja nggak pernah kau buka. Itulah teman-teman yang menyebabkan orang Muslim ngeyel, bandel karena mereka melawan isi Qurannya sendiri. Muhammad saja bilang kalau Allah punya anak, maka aku, kata Muhammad, adalah orang yang pertama-tama menjadi abdunya, menjadi penyembahnya. Gimana? Dengan bangganya kamu mengatakan tidak mau menyembahnya. Oke, kita kasih naik ada Zekoirul Umam. Zekoirul Umam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Zekoirul Umam. Apakah ada seorang Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Bang, berdiri dulu lagi di jalan. Saya kirimkan permintaan dari sini ya. Silakan. Zaid Khairul Umam. Halo? Bentar bang, lagi di jalan. Bentar, berhenti dulu. Anda naik tapi lagi di jalan. Gimana? Nanti suruh buka Quran Anda gimana? Aduh.
Oke lah teman-teman, nampaknya mungkin kita sudah sampai ke ujung acara ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau nonton siaran ulangnya, tadi sudah ada 3 orang ya membahas isu ini dan ketiga-tiganya sudah menseret ya. Itu sudah kesimpulannya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri, itu logikanya ya sudah dapat. Silakan kalian nonton, nanti ada di YouTube ya. Diputar kembali. Nanti saya rapikan, nanti teman-teman tinggal nonton yang sudah rapi ya. Yang datang nggak ngomong, datang diem-diem, itu nanti saya buang itu yang begitu. Karena saya pengen durasinya itu betul-betul durasi yang sudah jadi begitu, diskusi ya. Nanti saya rapikan di YouTube saya. Nah teman-teman, di akhir acara lagi-lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang terus ingin mendukung channel Edis TV terus mengudara, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, berkat Natal, teman-teman bisa support di yang tertera di layar tersebut. Nah teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa melihat itu ada tulisan berjalan. Teman-teman juga bisa support lewat situ. Ada PayPal, ada Zelle, ada Bank BRI juga. Teman-teman bisa mensupport di situ. Oke teman-teman, di akhir acara saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2000. Oke, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas.
Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya.
Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi.
Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu.
Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga.
mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah,
saat langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Haji Ahmad
Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup
meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu
penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh.
Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warak, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat SEFAK,
Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin,
Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.